Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunir dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman juga sehat dan tetap semangat menjalankan kegiatan sehari-hari dan juga aktivitas. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya untuk membangun kebun sederhana, yaitu kebun semusku teman-teman. Jadi alhamdulillah setelah 5 hari kita bertanaman, ini salah satunya yang pertama kali kita akan melihat perkembangan, yaitu tanaman timun teman-teman. Jadi setelah 5 hari kita menanam bibit di media tanah ini, jadi sekarang itu tanaman timunnya sudah beberapa yang kelihatan daunnya. Jadi daunnya itu sudah pecah dua teman-teman, ini dia. Nah seperti ini daunnya. Nah, jadi ini beberapa sudah pecah dua, ada juga yang baru keluar dari dalam tanah teman-teman. Dan itu dikarenakan mungkin saya waktu menanamnya itu jarak kedalaman bibitnya itu beda. Jadi yang bibitnya agak dalam itu keluarnya agak belakangan. Alhamdulillah juga teman-teman, di sini walaupun tidak hujan, tapi hampir setiap hari ini tanaman saya rawat, saya siram untuk sebentar waktu. Tapi nanti kalau udah agak besar, maka kita akan rawat dengan cara mungkin menyemprotkan sepin supaya daun-daun ini tidak diganggu dengan hama-hama kecil seperti itu. Dan untuk tanaman timun setelah 5 hari seperti inilah perkembangannya teman-teman, dan saya akan update terus untuk kedepannya. Nah ini kalian bisa lihat. Oke teman-teman, jadi itulah tadi perkembangan tanaman timun saya. Alhamdulillah 95% semuanya tumbuh teman-teman, tinggal kita rawat dan juga kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa jaga dan juga rawat tanaman ini sampai berbuah teman-teman. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk melihat perkembangan tanaman kacang panjang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut untuk melihat perkembangan tanaman kacang panjang. Jadi teman, tanaman kacang panjang sekarang itu sudah mulai tumbuh juga. Ini beberapa yang sudah besar, ada juga beberapa yang baru keluar dari tanah teman-teman. Jadi ini dia tumbuhnya tidak serentak. Mungkin dikarenakan itu tadi saya menanamnya itu ada yang dalam, ada juga yang tidak terlalu dalam dari tanah teman-teman. Jadi kalau ini mungkin ini karena ini tidak terlalu dalam, jadi dia keluar duluan dari tanah ini tuh. Jadi ini sudah kelihatan udah masuk daun 2. Setelah ini nanti dia akan nyabang lagi daun 4. Begitulah perkembangannya teman. Dan ini belum saya rawat juga karena saya masih nunggu bibit-bibit ini tumbuh agak besar baru kita rawat. Kita kasih pupuk kocor dan juga kita akan kasih semprot dengan sepin, yaitu obat hama kecil teman. Nah seperti ini kan ada hama-hama, supaya nanti hama-hama tidak hinggap atau mengganggu pertumbuhan dari daun ini. Nah tetapi teman-teman, kalau kalian punya tip atau trik cara merawat tanaman, apakah umur 5 hari ini sudah siap untuk dipupuk, kalian bisa sharing dengan saya di kolom komentar teman-teman, karena saya ini baru saja membangun, masih banyak harus belajar tentang bertanaman ini. Nah ini dia teman, ini beberapa sudah tumbuh, ada juga yang belum tumbuh. Dan kita lihat kalau memang jarak 5 hari lagi tidak ada tumbuh, maka kita akan tanam ulang yang belum tumbuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti inilah perkembangan dari tanaman kacang panjang saya, dan saya akan terus update. Mudah-mudahan ini berhasil, tapi kalau tidak berhasil juga saya akan update, karena saya akan berbagi pengalaman saya untuk membangun kebun sederhana ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi untuk melihat perkembangan tanaman ubi rambat teman-teman. Jadi ubi rambat ini saya siram, terus tidak saya pupuk, tidak saya rawat spesial, tapi alhamdulillah memang dasarnya ubi rawat ini memang mudah tumbuh teman-teman. Dan kita akan coba untuk melihat secara langsung perkembangan ini, dan juga saya akan coba seandainya ubi rambat ini tidak dipupuk, apakah dia akan menghasilkan isi yang besar atau tidak. Nanti mungkin sebagian ini akan saya pupuk, sebagian tidak, supaya kita tahu perbandingannya tanaman ubi rambat ini kalau dipupuk itu seperti apa isinya, dan kalau tidak dipupuk seperti apa isinya. Jadi kita harus tahu langsung dengan cara praktek seperti ini teman-teman. Tapi kalau kalian di luar sana juga punya pengalaman seputar bertanaman ini, kalian bisa juga untuk sharing dengan saya, tinggalkan di kolom komentar teman-teman, supaya saya bisa banyak belajar lagi dari kalian gitu. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali di antara kalian yang punya pengalaman ataupun yang benar-benar sekolah di pertanian teman-teman. Jadi saya minta tipsnya supaya saya itu bisa benar-benar bisa merawat tanaman ini dengan baik seperti itu. Alhamdulillah teman, ini kurang lebih 5 hari dan ini
segar-segar semua teman-teman. Alhamdulillah ini seperti ini. Dan memang dasarnya tanaman ini tuh mudah tumbuh teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, jadi di sini adalah tanaman yang terakhir kita tanam, yaitu tanaman kangkung teman-teman. Ini adalah kangkung cabut gitu. Jadi ini baru saja kemarin sore kita tanam, dan ini baru saja juga saya siram teman-teman. Dan mudah-mudahan ini 5 hari ke depan kita akan update, kita akan lihat perkembangannya. Dan mudah-mudahan kangkung saya tanam ini bisa tumbuh, dan mudah-mudahan juga cara saya menanamnya juga ini benar teman-teman. Tapi kalau misalnya salah, kalian bisa koreksi atau memberikan saya masukan sarannya di kolom komentar. Karena di sini itu teman-teman saya menanam beberapa jenis tanaman, dan itu saya yakin itu cara penanamannya beda, cara merawatnya pun beda setiap tanaman itu sendiri teman-teman. Jadi oleh karena itu mungkin bagi kalian yang punya pengalaman di timun, kacang panjang, kangkung, ubi rambat ataupun yang lainnya, kalian bisa berbagi dengan saya. Insya Allah teman-teman saya akan baca, saya akan ikutin saran-saran dari kalian, dan mudah-mudahan saja dengan adanya kita berkolaborasi seperti ini, saya benar-benar bisa membangun kebun sederhana ini teman-teman. Dan hari ini rencananya mungkin ini akan saya bikin rumah-rumahan itu di pinggirnya, di atasnya, supaya matahari dan juga air hujan tidak langsung jatuh ke tanaman. Karena takutnya nanti kalau tidak di atap teman-teman, ini dikala hujan itu kangkung yang tumbuh itu bisa roboh. Oleh karena itu saya harus bikin rumah-rumahannya supaya nanti kangkung tidak roboh ketika terkena air hujan. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah pagi ini saya itu sebenarnya hampir setiap hari juga menyiram tanaman ini, tapi tidak selalu saya expose karena saya di sini pengennya itu dalam jangka waktu 5 hari sekali saya akan update perkembangannya, dan juga saya akan terus bertanaman. Nanti kalau saya bertanaman baru, membuka lahan baru, saya akan bikin videonya supaya kalian tahu apa saja yang saya tanam. Dan insya Allah teman-teman, ini 5 hari ke depan saya akan update lagi tentang tanaman-tanaman ini, seperti timun, kacang panjang, kangkung, dan juga ubi rambat. Dan juga nanti kita akan lihat, sebelum kita closing, kita akan lihat bibit pepaya yang kemarin kita semai. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke sana. Oke teman-teman, jadi ini dia bibit pepaya yang kemarin kita semai. Dan di sini saya perhatikan teman-teman, saya belum melihat itu biji pepaya yang tumbuh teman-teman. Dan mungkin ini kurang lebih sudah 5 hari disemai teman-teman, tapi ini belum kelihatan. Dan saya juga belum berpengalaman teman-teman, mudah-mudahan saja ini mungkin memang belum tumbuh teman-teman. Tapi kalau kalian pernah menyemai ini bibit pepaya berapa hari tumbuhnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Karena saya bingung ini, karena pertama kali saya menyemai bibit pepaya, dan ini kemarin bukan soal hitung-hitungan, tapi ini harga bibitnya lumayan tinggi teman-teman. Jadi kalau nggak tumbuh itu sangat sayang sekali gitu. Nah mudah-mudahan saja ini memang belum tumbuh, tapi kalau kalian punya pengalaman berapa hari ini tumbuh dan cara penyemaian yang benar bagaimana, kita bisa sharing teman-teman. Karena namanya juga saya itu baru mau membangun, jadi pasti banyak juga harus saya pelajari, banyak juga saya harus praktekkan supaya benar-benar saya itu bisa bertanaman dengan baik seperti itu. Ini begini, terus saya kasih seperti ini supaya air hujan ataupun matahari tidak tembus secara langsung. Nah begini teman-teman, nah beginilah. Dan mudah-mudahan ini caranya benar teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video update tentang kebun semusku, yaitu membangun kebun sederhana teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah sama-sama lihat bagaimana perkembangan tanaman saya dari timun, kacang panjang, dan juga ubi rambat. Dan juga teman-teman saya baru menanam biji kangkung, dan juga tadi kita lihat itu ada salah satu tanaman yang belum tumbuh, yaitu biji pepaya yang saya semai teman-teman. Dan mudah-mudahan itu memang belum tumbuh, karena kurang lebih ini kita tanam itu kurang lebih 5 hari teman-teman, 5 hari, dan yang lain sudah kelihatan tapi biji pepayanya belum tumbuh. Dan mudah-mudahan memang belum tumbuh dalam jangka waktu 5 hari. Tapi kalau kalian tahu cara penyemaian ataupun berapa lama biji pepaya itu tumbuh, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian dulu update dari saya tentang kebun semusku ini, dan mohon doanya semoga tanaman-tanaman yang saya
tanam ini bisa tumbuh, dan mohon doanya juga semoga saya bisa sehat agar saya bisa update seputar tanaman kebun sumbu-sumbu ini, yaitu membangun kebun sederhana. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Sekali lagi saya minta buat teman-teman yang punya pengalaman tentang berkebun, bercocok tanam, kalian bisa berbagi dengan saya, kita sharing, kita berkolaborasi buat kebun sederhana, yaitu bertanaman sayur-sayuran. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Apabila dalam video ini terdapat ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.